Pemirsa, 6 tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ditangkap polisi. Mereka memiliki peran masing-masing dari admin grup hingga member aktif. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup Fantasi Sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap peran 6 tersangka dalam grup Fantasi Sedarah yang meresahkan warga. Ke-6 tersangka memiliki peran mulai dari admin grup hingga member aktif grup tersebut. Di mana peran 6 tersangka tersebut adalah 1. Tersangka inisial DK dengan akun Facebooknya Alesa Bafon dan Ranta Talisha yang diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di Jawa Barat. Tersangka DK merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Motif tersangka DK untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggugah dan menjual konten pornografi anak di grup Facebook Fantasi Sedarah dengan harga Rp50.000 untuk 20 konten video dan Rp100.000 untuk 40 konten video ataupun foto. Kedua, tersangka dengan inisial MR dengan akun Facebook Nanda Krisya diamankan penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Jawa Barat, yang tersangka MR merupakan admin atau kreator grup yang membuat grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MR membuat grup Facebook Fantasi Sedarah sejak bulan Agustus tahun 2024 yang motif tersangka untuk kepuasan pribadi. Tersangka dengan inisial MS memiliki akun Facebook Mas Bro, diamankan penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Jawa Tengah. MS merupakan member ataupun kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MS membuat video asusila dirinya sendiri dengan anak menggunakan handphone tersangka. Yang keempat, tersangka dengan inisial MJ, akun Facebook yang bersangkutan adalah Lukas, diamankan penyidik di Treseber Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 di Bengkulu. Tersangka MJ merupakan member atau kontributor aktif di dalam grup Facebook Fantasi Sedarah. Tersangka MJ membuat video
asusila dirinya juga dengan korban, ya, untuk menggunakan HP tersangka dan menyimpan konten tersebut. MJ tersangka tersebut merupakan DPO Polresta Bengkulu dengan kasus perbuatan asusila terhadap korban anak juga. Berdasarkan laporan polisi, sejumlah 4 orang anak yang menjadi korban. 5 tersangka dengan inisial MA. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengadilan Negeri Sleman akan menggelar sidang perdana kasus gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan tergugat UGM Kamis besok. Sidang akan mengundang Komarudin sebagai penggugat dengan tergugat adalah Rektor hingga Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Agenda sidang perdana akan menghadirkan penggugat yakni advokat asal Makassar Komarudin dengan pihak tergugat dari Universitas Gadjah Mada. Total ada 8 orang tergugat yakni Rektor UGM Ova Emilia, 4 orang wakil rektor, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, serta dosen pembimbing akademik Jokowi saat kuliah Kasmujo. PN Sleman sudah menunjuk majelis hakim yang akan memimpin sidang yakni Cahyono sebagai hakim utama dibantu hakim anggota Danang Kusumo dan Edi Antono. Jika penggugat dan tergugat hadir semua, majelis hakim akan membuka forum mediasi. Setelah hadir para pihak, pasti akan kepada tahap berikutnya yaitu untuk forum mediasi. Namun kalau ternyata para pihak salah satu tidak hadir, itu otomatis majelis hakim akan mencoba memanggil kembali kepada para yang tidak hadir. Sementara itu, mediasi kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah tidak menemui titik temu. Kasus akan dilanjutkan di pengadilan dan persidangan dimulai pekan depan. Mediasi kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta tidak menemui titik temu. Kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan dana akan dilanjutkan di persidangan pada pekan depan. Koordinator Kuasa Hukum Tim Tipu UGM, Andika Dian Prasetyo, mengatakan sulitnya tercapai kesepakatan disebabkan adanya syarat tertentu dan ditolak oleh para tergugat. Tetapi dari pihak tergugat 2, 3, dan 4 itu saya boleh katakan tidak mau untuk membuka data itu di proses mediasi. Maka dari itu ya sudah, berarti bisa dikatakan hari ini kita belum, antara pihak penggugat dan tergugat itu belum bisa menemukan kesepakatan perdamaian. Sebelumnya Presiden ke-7 RI menegaskan dia tidak membuka ijazah aslinya ke publik. Menurut Jokowi, ijazah akan ditujukan ke publik di persidangan. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Selain diperiksa, Jokowi juga sekalian mengambil ijazah yang belum diserahkan ke Bareskrim sebagai barang bukti. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Sritex. Dan informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Aya Nufus di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta. Aya, berapa jumlah kerugian negara dalam kasus ini? Ya, Anissa dan juga pemirsa, baru saja disampaikan oleh pihak Kejagung bahwa kerugian negara dalam kasus korupsi ini mencapai 690 miliar rupiah, yang mana ditetapkan 3 orang tersangka dalam perkara korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Sritex yang baru saja pilot tahun lalu, kemudian juga tersangka lainnya yakni pemimpin Bank DKI dengan inisial ZM dan juga pemimpin Bank Jabar
yakni inisial DS, dan dua-duanya ini memimpin sekitar tahun 2020. Dan ini merupakan perkara korupsi kredit bank yang diterima oleh PT Sritex yang mencapai sekitar 3,6 triliun rupiah dengan rincian beberapa ratus miliar yang mungkin akan cukup detail nanti akan kita sampaikan dalam statement yang disampaikan oleh pihak Kejagung. Namun jika bisa disampaikan Anissa dan juga pemirsa, ada 2 bank pemerintah yang terlibat dalam perkara korupsi ini dan juga 20 bank swasta lainnya termasuk BRI dan juga BNI. Dan hari ini Kejagung sudah memeriksa lebih dari 50 orang saksi dan juga sudah memperoleh begitu banyak bukti untuk kemudian menetapkan para tersangka ini. Dan untuk tersangka ini nantinya akan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejagung untuk kemudian penyidik mengumpulkan lebih banyak lagi kasus untuk memproses perkara ini. Dan kita akan langsung simak statement yang disampaikan oleh Kejagung melalui Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohat. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap DS, kemudian terhadap YM dan terhadap ISL, pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025, penyidik pada Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Srijiki Isman Tbk. Penetapan tersebut berdasarkan untuk ISL, yaitu penetapan nomor 35 tanggal 21 Mei 2025. Untuk tersangka DS berdasarkan penetapan nomor 36 tanggal 21 Mei 2025. Dan untuk tersangka YM berdasarkan penetapan nomor 37 tanggal 21 Mei 2025. Ya, dan demikian tadi statement yang disampaikan oleh pihak Kejagung, dan tadi juga sempat dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi ini diberikan kesimpulan oleh pihak penyidik sebelum ditetapkan sebagai tersangka bahwa memang selain pemeriksaan terhadap 50 lebih saksi, ditemukan juga bahwa dari pihak PT Sritex yakni mantan dirutnya Iwan Setiawan ini diduga memang telah menggunakan uang kredit ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu Iwan juga diduga turut menjerat 2 orang tersangka lainnya dari pihak bank pemberi kredit. Dan kita akan menunggu seperti apa proses selanjutnya. Kami juga masih menunggu apakah para tersangka ini akan dibawa keluar pada malam hari ini di Kejagung. Sementara demikian, Anissa. Baik, rencananya akan ditahan di mana para ketiga tersangka ini? Dari BJB, dari Bank DKI dan juga Dirut Sritex, Ayah? Ya, Anissa, kami akan berpindah sedikit. Sepertinya ini ada mobil penahanan yang sesaat lagi akan membawa para tersangka ke Rutan Salemba Kejagung untuk kemudian ditahan selama kurang lebih 20 hari sebelum selanjutnya Kejagung melakukan proses tindak pidana hukum selanjutnya. Dan kami ingin mengajak Anda mungkin untuk melihat terlebih dahulu sambil kami menjelaskan seperti apa tadi disampaikan oleh pihak Kejagung sebelum menetapkan mantan direktur dari PT utama PT Sritex masuk kami periode tahun 2018-2023. Ya. Dan mungkin ya.
Anissa, kami ingin mencoba untuk berbincang dengan Bapak Harly Siregar selaku Kapten Hukum Kejagung. Bapak, selamat malam. Bapak, saya ingin berbincang sebentar. Bapak, kita live dari iNews Prime bersama rekan kami Anissa Dasuki di studio. Bapak, selanjutnya para tersangka ini akan ditahan selama 20 hari. Iya, maaf Bapak, kita akan terlihat. Ya, selanjutnya para tersangka ini akan ditahan selama 20 hari ke depan ya Pak ya. Selama penahanan ini proses apa yang akan dilakukan Pak? Ya, tentu penyidik akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ya, yang tentu akan diarahkan pada persangkaan terhadap para tersangka ini. Yang kedua, tentu penyidik juga akan melakukan pemeriksaan juga terhadap para tersangka sesuai dengan pasal sangkaan ya, dan akan mengumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin untuk membuat terang dari tindak pidana ini dan memperkuat pembuktian. Apakah dalam proses selama 20 hari penahanan ini, selama proses juga pengumpulan bukti-bukti lagi, akan ada tersangka baru Pak ke depannya? Nah, ada atau tidaknya tersangka baru seperti yang sudah dijelaskan tadi itu sangat tergantung dengan fakta-fakta yang ditemukan di kemudian bahwa ada pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Jadi setidaknya harus ada bukti permulaan yang cukup bahwa pihak lain dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap itu. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam perkara ini kan masih terkait dengan 2 bank. Nah itu dia. Nah bagaimana yang lain? Nah ini sedang berproses. Maksudnya bank swasta yang 20 lainnya itu Pak? Bukan, yang bank pemerintah juga tadi kan ada 4 itu kan. Nah, bank daerah 3, bank pemerintah ada 1 walaupun sindikasi ya. Sedangkan bank swasta itu bukan di ranah kita. Ya. Oke. Tapi akan ada pemeriksaan terhadap saksi dari bank-bank swasta Pak? Kalau dalam kaitan ini saya kira nggak berkaitan ya, karena pintu masuk kita adalah terkait soal apa yang saya katakan tadi bahwa ada keuangan negara di situ, di bank-bank pemerintah itu dan bank daerah ya, makanya itulah menjadi wilayah kita. Sedangkan menyangkut masalah bank swasta karena ini antara swasta dengan swasta, jadi tidak terkait dengan. Bapak, saya ingin memperjelas, tadi Anda sebutkan bahwa kerugian negara ada sekitar 690 miliar ya Pak ya, dan nilai ini dipakai untuk beberapa hal pribadi juga dari tersangka ISL, bukan begitu Pak? Iya, kan tadi sudah disebutkan bahwa dari kerugian ini bahwa yang bersangkutan ISL ini menggunakan untuk kepentingan pribadinya, membeli AC-AC yang tidak produktif, ya, dan inilah nanti yang akan tentu didalami dalam proses penyidikan ini dikemanakan, ya kan, penggunaan dari uang yang sudah diterima sebagai fasilitas kredit yang seharusnya dipergunakan untuk modal kerja, gitu dia, ya. Terima kasih Pak Harly Siregar atas waktunya. Ya, di sana juga pemirsa tadi sempat disampaikan bahwa selama 20 hari proses penahanan para tersangka ini, khususnya mantan dirut PT Sritex, akan ada penemuan-penemuan bukti lainnya dan juga proses-proses hukum lainnya yang nantinya akan menghasilkan fakta baru dalam perkara tindak pidana korupsi ini. Dan juga tadi dikatakan bahwa kerugian negara sekitar 690 miliar. Ini memang ada beberapa hal yang disalahgunakan dalam memakai uangnya untuk kepentingan pribadi, aset-aset tidak produktif. Dan kita akan segera mengetahui apa aset-aset tidak produktif ini, atau mungkin mobil pribadi, rumah, dan lain sebagainya nanti akan diselidiki oleh pihak Kejagung. Kita akan terus update seperti apa. Anissa. Baik, terima kasih Ayah Nufus atas laporannya dari Kejaksaan Agung. Selamat bertugas kembali Ayah. Anda kembali di iNews Prime. Pemirsa, diguyur hujan deras malam tadi, Jalan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat dilanda banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Banjir yang diakibatkan oleh luapan air kali Sekretaris ini membuat arus lalu lintas lumpuh. Sejumlah kendaraan yang nekat menerjang banjir mati mesin. Musibah ini dimanfaatkan sejumlah remaja untuk mencari rezeki membantu pengendara motor naik gerobak melintasi banjir. Sementara untuk menurunkan debit air, petugas telah mengoperasikan sejumlah pompa air. Sementara itu, pasca hujan yang mengguyur Jakarta hingga Rabu malam, ruas Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat tergenang air sekitar 20 cm. Meski genangan air tidak begitu tinggi, namun arus lalu lintas dari arah Grogol menuju Selipi macet hingga 3 km. Kemacetan juga diperparah oleh truk muatan besar yang mengantre masuk ke gerbang tol Tanjung Duren.
Pemirsa, isak tangis mewarnai pelepasan ratusan peserta pendidikan karakter kepada orang tuanya di Gedung Sate, Jawa Barat. Para peserta menyebut program itu menjadi fondasi agar mereka dapat lebih disiplin dan tidak lagi terlibat masalah. Pelukan dan tangis penuh rindu mewarnai ratusan pelajar yang dikembalikan kepada orang tuanya yang berlangsung di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat usai menjalani pendidikan karakter. Tidak hanya orang tua peserta, namun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut memberikan pelukan kepada sejumlah pelajar. Semangat, nggak usah sedih. Ya. Rencananya program ini akan terus dilanjutkan untuk membentuk karakter anak-anak Jawa Barat. Enggak, ini kan urusannya urusan rasa ya, urusan hati, urusan cinta. Siapa sih yang tidak terharu orang tua bertemu anaknya saat anaknya sudah berubah? Kan ini adalah rasa, karena untuk itu saya sampaikan apa yang saya lakukan, dasarnya hati. Kalau ya yang saya lakukan dasarnya hati, maka diterimanya oleh rasa dan melahirkan cinta. Jadi membangun hubungan negara dengan rakyat, pemimpin dengan rakyat, itu urusan rasa, bukan urusan administrasi kenegaraan. Jadi ini salah satu bukti bahwa semua orang, bukan semua orang ya, banyak orang meragukan apa yang dilakukan oleh Pemprov Jabar, tetapi akhirnya waktu yang menjawab. Sementara menurut psikolog anak Seto Mulyadi, program pendidikan karakter ini sangat baik diterapkan dan dipercaya dapat membuat pelajar menjadi lebih disiplin menjalani kehidupan sehari-hari. Dan ini dengan cara yang sangat tepat, artinya dipadukan dengan unsur bermain, seperti teriak, melakukan yel-yel, bangga pada Siliwangi, positif. Artinya anak betul-betul menunjukkan dari berapa anak sujud pada ibunya, jadi suatu prestasi yang gemilang sekali. Sebelumnya, 217 pelajar bermasalah ini datang dari berbagai daerah di Jawa Barat dan mengikuti pendidikan karakter di Barak Militer Rindam 3 Siliwangi. Dan mayoritas anak yang masuk barak didominasi dengan kasus tawuran. Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus judi online Rabu sore. Sidang mengagendakan mendengar keterangan 3 orang saksi yang berasal dari anggota kepolisian. 3 orang saksi yaitu Yekus Elo Kelvin, Abdul Gofar, dan Reinhard Yosep Rubin. Ketiganya merupakan anggota polisi. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Arief Cahyono lebih banyak menitik beratkan proses penangkapan para pelaku. Kasus judi online di Indonesia melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara ini telah digelar sejak 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 terdakwa. Dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkom DG Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi menolak berkomentar. Budi Ari sebut Tuhan tidak tidur. Perencanaan itu dikawal dengan baik sehingga eksekusinya bisa kita kontrol dengan sebaik-baik. Gitu ya. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi tetap bungkam soal nama dirinya yang disebut di dalam sidang judi online Kementerian Komunikasi dan Digital. Budi Ari enggan merespon pertanyaan awak media saat ditemui di gedung KPK Rabu pagi. Budi Ari hanya menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Selain itu, Budi Ari juga enggan menanggapi pertanyaan soal kesiapan dirinya jika nanti kembali dipanggil ke pengadilan.
Budiari hanya melontarkan pernyataan bahwa perjalanan kasus mafia judi online tersebut terus menyeret namanya dengan istilah lagu lama, kaset rusak. Lagu lama, kaset rusak. Ya. Tuh, itu aja dikutip tuh, lagu lama, kaset rusak. Ya. Pak, benar Pak, ada perbedaan. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdigi sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 yang lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Dan hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut pihaknya masih menunggu proses sidang yang berjalan. Kapolri menegaskan akan memanggil kembali Budi Ari jika ada petunjuk baru terkait dugaan keterlibatan Budi Ari di kasus judi online. Ya, tentunya kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk dari hakim seperti apa, yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila menghadap petunjuk. Partai Gerindra terima bantuan keuangan dari pemerintah melalui dana parpol sebesar 20 miliar rupiah. Dana ini nantinya akan dikelola dalam bentuk kegiatan partai termasuk pendidikan politik. Partai Gerindra menerima bantuan keuangan berupa dana partai politik dari pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Dalam Negeri. Total bantuan yang diterima Partai Gerindra sebesar Rp21.071.345.000. Bantuan ini diberikan sesuai perolehan suara yang berhasil diraih Gerindra dalam pemilu 2024, yakni 86 kursi dalam pemilihan legislatif dan perolehan suara 58,6% dalam pemilihan presiden. Secara simbolis penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Gerindra tahun 2025 diwakili Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar dan diterima Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Jakarta. Bantuan tersebut rencananya akan kami gunakan untuk pendidikan politik. Seperti kawan-kawan tahu bahwa pendidikan politik di Partai Gerindra tidak pernah berhenti dan meskipun proses pemilihan umum baru selesai, kami tetap merencanakan beberapa kegiatan partai politik kami, yakni dalam bentuk pendidikan kader yang tidak akan pernah berhenti dan terus akan kami lakukan. Karena itu jumlah angka 20 miliar tersebut bagi kami sangat penting, artinya untuk bisa mensupport bagi kegiatan pelatihan kader Partai Gerindra. Bantuan ini nantinya akan digunakan untuk pendidikan politik di Partai Gerindra. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani berjanji partainya akan bertanggung jawab terhadap amanat yang telah diberikan pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengancam akan meminggirkan pejabat yang dianggap lamban dan memiliki pemikiran yang tidak konstruktif. Prabowo juga mengingatkan pentingnya menciptakan iklim kerja yang kondusif di Indonesia. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Rubah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini, saudara-saudara. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Pemirsa, kabar duka datang dari jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia di pesawat saat penerbangan menuju Bandara Jeddah, Arab Saudi. Kusnandar Endi Miharja, 67 tahun, jemaah haji kloter JKG 40, meninggal dunia dalam penerbangan menuju Jeddah. Almarhum meninggal saat tengah penerbangan menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, dan sempat mengeluhkan sakit di dada pada istri yang mendampinginya. Sempat alami sesak nafas dan mendapat perawatan medis dari dokter, namun nyawanya tak tertolong. Almarhum telah dimakamkan di pemakaman Zahban, Kota Jeddah, Arab Saudi. Bapak Kusnandar Endi Miharja pada usia 67 tahun. Beliau meninggal di dalam pesawat Garuda sebelum mendarat di Bandara Abdul Aziz Jeddah dan telah dimakamkan kemarin siang di makam Zahban di Kota Jeddah. Tercatat, sebanyak 31 jemaah haji Indonesia meninggal dunia. Berdasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu, lebih dari 125.000 jemaah haji Indonesia tiba di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 86.777 jemaah diantaranya bergeser ke Mekah sejak 10 hingga 25 Mei 2025 bagi jemaah yang mengawali perjalanan dari Madinah. Satu harapan penyelenggara ibadah haji tahun 2025 berjalan lancar hingga tiba masa puncak haji. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani melaporkan. Di tengah ribuan jemaah memadati Nabawi, kota Nabi, ada kisah haru. Seorang perempuan penuh kesabaran dan cinta mendampingi ibunya, penyandang disabilitas netra, mengikuti rangkaian ibadah haji dari Madinah menuju Mekah. Fatimah Al-Jahro, jemaah calon haji asal Jember dari kloter Surabaya yang seharusnya diberangkatkan dari Madinah ke Mekah bersama suami dan ibunya Jun Naina, namun berpisah karena terdaftar di dua syarikah yang berbeda. Fatimah meminta bantuan petugas daerah kerja Madinah. Kepala Sektor 2 bergerak cepat bernegosiasi dengan pihak syarikah dan mencabut nama Fatimah dan ibunya dari manifest agar bisa diberangkatkan bersama secara khusus, akhirnya membuahkan hasil. Bagi Fatimah, haji bukan hanya perjalanan spiritual, namun juga tentang cinta dan kasih sayang serta pengorbanan. Bahagia banget. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك